Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memberitahukan bagaimana cara kita untuk mengakses rumah belajar, portal belajar dari Kemdikbud. Kalian boleh menggunakan web browser apapun, boleh menggunakan laptop, atau dari HP juga bisa. Kalian bisa mengetikkan di Google rumah belajar. Setelah muncul seperti ini, jadi ada dua pilihan ya. Boleh diketikkan rumah belajar langsung, atau boleh juga langsung dituliskan portalnya, alamatnya belajar Kemdikbud.go.id. Terserah yang mana yang diinginkan. Di sini sudah ada ya belajar Kemdikbud, saya pilih, saya klik dulu. Ini adalah tampilannya untuk rumah belajar. Tampilannya seperti ya ini ya. Ini adalah flyer informasi tentang kuliah umum pembatik level 4 yang sudah dilaksanakan kemarin 14 sampai 18 September 2020. Ini informasi untuk pemanfaatan rumah belajar untuk belajar di rumah. Jadi di sini ini salah satu tampilannya seperti ini ya. Ini ada gurunya, di sini jumlah yang menggunakan, ini siswanya. Ini ada keterangannya, apa sih rumah belajar itu? Bisa dilihat di sini ya. Apa itu portal rumah belajar? Portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini, PAUD, sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas atau kejuruan, SMA atau SMK, atau sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Jadi, ini tadi adalah tentang pengertian rumah belajar. Apa sih itu rumah belajar? Sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang kita lihat lagi websnya apa saja yang ada di sini. Kita kembali dulu ke atas. Di sini tampilan yang paling atas pada portal rumah belajar ini ada beranda tentang fitur utama, testimoni, partner, terus ada juga di sini kebijakan privasi. Dan ini kalau kita geser-geser ada muncul layar seperti ini ya. Ini websitenya belajar.kemdikbud.go.id, ini alamatnya. Di sini belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bisa kita bolak-balik ini, kita ingin yang mana ngeceknya. Ini ada simpatik muncul di sini. Simpatik ini adalah sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK. Aplikasi manajemen pelatihan berbasis TIK untuk pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik untuk guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum. Ini ada laboratorium maya, ada sumber belajar. Ini ada edugame. Jadi ini tampilan yang paling atas untuk portal rumah belajar. Jadi bisa kita geser-geser, kita bisa melihat info-infonya. Seperti ini ya. Sekarang kita kembali. Jadi pada rumah belajar ini ada fitur utama. Ini fitur utamanya, bisa kita klik di fitur utama ini. Bisa juga kita scroll ke bawah. Di sini akan ada tulisan ini ya.
Fitur utama. Jadi pada fitur utama rumah belajar ada 4 hal utama. Ada 4 fitur utama. Ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Kita lihat dulu. Di sini kelas maya. Sebuah Learning Management System atau dikenal dengan LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Untuk sumber belajar, fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Ini fitur yang kedua untuk fitur utama dari rumah belajar. Selanjutnya adalah bank soal, fitur bank soal. Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan juga ujian. Yang terakhir, laboratorium maya. Merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi, fitur utama ada 4. Saya ulangi, laboratorium maya, bank soal, sumber belajar, dan juga kelas maya. Masing-masing keterangan dan penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita lanjutkan lagi. Selain fitur utama, pada rumah belajar ada juga yang disebut dengan fitur pendukung. Ini fitur pendukungnya. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan juga edugame. Jadi untuk peta budaya ini berisi tentang kebudayaan di seluruh Indonesia. Buku sekolah elektronik ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran baik dari PAUD, SD, SMP, dan juga SMA ada di sini. Wahana jelajah angkasa. Kita bisa melihatnya. Untuk wahana jelajah angkasa ini berupa simulasi ya. Terus karya bahasa dan sastra ini berisi karya bahasa dan sastra di sini. Untuk edugame ini belajar sambil bermain. Sedangkan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini untuk guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam dunia pendidikan bisa mengikuti kegiatan di sini ya. Ini tadi kita lihat di atas ada yang disebut dengan simpatik. Jadi melalui simpatik untuk melakukan diklat-diklat. Ini saya sebutkan secara singkat saja. Nanti untuk mengeksplor satu persatu apa itu fitur pendukung, bagaimana setiap materi yang disajikan di sana, kita akan membahasnya pada kesempatan yang lain. Selain fitur utama, fitur pendukung, kita lihat di sini ada testimoni dari para pengguna rumah belajar ini ya. Ada dari guru SMK, guru SMP, dan sebagainya ya. Ini beberapa bagian saja. Sumber belajar lainnya, di sini ada link sumber belajar yang bekerja sama dengan rumah belajar ya. Ada M-edukasi, radio edukasi, TV edukasi, ada Setara,
gerbang kurikulum, kursus daring, P4TK, LPPKS, e-modul. Jadi ini sumber belajar lainnya bisa diakses langsung di sini. Kita klik, nanti akan muncul langsung websitenya atau portalnya. Rumah Belajar juga berpartner dengan beberapa aplikasi atau layanan yang lainnya ya. Ada Ruang Guru, Kuiper, Office 365, G Suite, Setara Daring, Sekolahmu, Zenius, Kelas Pintar. Jadi ini adalah partner dari Rumah Belajar. Di sini untuk menghubungi Rumah Belajar ada emailnya, ada Facebook, ada YouTube, Twitter, dan Instagram. Untuk WA juga ada, nomor WA, nomor telepon. Jadi bisa dikontak di sini jika ada pertanyaan dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran dari portal Rumah Belajar. Jadi seperti ini ya. Testimoni tadi ada, partnernya ada, ini fitur pendukungnya, ini adalah fitur utama yang 4 tadi saya sebutkan, kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Ini keterangannya tadi, yang ini bisa kita geser-geser tadi ya. Jadi ini tentangnya tadi, bisa kita klik sini ya. Ada beranda tentang fitur utama, testimoni, partner, bantuan, kebijakan atau privasi. Tadi sudah kita jelaskan sebagian. Ini yang simpatik tadi untuk yang pelatihan ya, berbasis TIK. Untuk menggunakannya ini harus mendaftar dulu ya, tapi akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Jadi hari ini saya hanya menggenarkan fitur-fitur yang ada pada Rumah Belajar dulu. Jadi, Rumah Belajar, diingat, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Demikian pengenalan Rumah Belajar secara singkat dari saya. Untuk penggunaan atau mendaftar pada Rumah Belajar nanti akan dibahas di lain kesempatan. Semoga info ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.